Usah dari Indonesia ya kan? Gitu. Setiap mau beli itu keinget terus. Israel itu udah sekuat itu. Mau sampai kapan? Akan berimpact lagi kalau misalnya boykot produk ini didukung sama negara kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita hari ini ditemenin oleh Kak Ida dan Kak Nisa. Pada hari ini kita itu akan bahas tentang masih tetap tentang Palestina gitu kan. Kalau kemarin kita bahas kita tuh sama Palestina tuh harus setahu apa sih gitu sebagai anak muda gitu kan ya Kak. Kalau hari ini gitu kan, kita itu ngobrolin tentang boykot pemboykot. Iya. Boykot, kalau kita ngomongin boykot nih Kak ya. Iya. Siapa nih yang udah menjalankan boykot pemboykot? Ya, siapa dulu yang mau jawab? Bisa sudah jalanin boykot sih. Apa aja? Mulai dari produk-produk yang bekerja sama dengan Amerika. Ada beberapa sih kayak Lifebuoy gitu kan termasuk ya. Kayak Starbucks dan Nescafe juga sudah nggak dibeli lagi di rumah. Bisa. Ya. Jadi di rumah kopinya kapal api. Iya Itu sih itu agak berat juga sih sebenarnya. Karena kan sebelumnya saya kan suka kopi tuh. Nah, saya tuh suka banget beli Starbucks atau enggak Nestle biasanya. Biasanya kan ada tuh yang kopi-kopi yang mereknya Nestle itu ada biasanya. Iya enak banget sih itu. Enak kan? Beda rasa ya? Beda memang bagi pecinta kopi. Iya, nah itu beda, lebih kerasa pahitnya gitu. Nah, cuman kan karena terbiasa beli itu, jadi terus karena sekarang ada boykot kan jadinya udah berhenti. Tapi agak berat sih sebenarnya di awal kayak gitu. Karena harus cari yang lain, cari yang lain gitu. Berarti ini ya, pengorbanan lah ya, nggak seberapa lah gitu ya kan dibandingkan saudara-saudara kita yang di sana. Gitu. Soalnya tuh kalau kita scrollin komennya netizen itu kan ada yang kosmetikku tuh hanya cocok itu gitu kan, make upnya harus itu gitu, tapi harus gimana dong gitu. Ya udahlah demi saudara-saudara kita gitu di Palestina gitu harus yang ini produk rumah tangga. Terus selain itu ada enggak yang udah mulai ditinggalkan gitu? Banyak sih, cuman ini masih pelan-pelan karena nggak bisa langsung spontan gitu ya. Karena ada beberapa memang sudah stok di rumah, jadi pelan-pelan aja habisin aja dulu yang ada untuk beli selanjutnya beli yang merek yang lain. Iya juga. Iya sama kayak gitu juga. Nah, kira-kira nih, ini kan boykot ini kan termasuk campaign seluruh dunia mungkin ya. Untuk kita itu nggak produk ini, nggak beli produk ini, nggak beli produk itu gitu kan. Mau sampai kapan untuk memboikot produk yang sudah di share ke teman-teman itu untuk nggak membeli itu? Kira-kira apa sampai gencatan senjata Palestina atau sampai seterusnya gitu? Kalau dari saya sih pengennya sampai seterusnya sih, sampai pokoknya Palestina merdeka. Gitu ya. Iya, sama juga sampai seterusnya karena itu kan salah satu cara kita ya untuk menghentikan pergerakan saham mereka di Amerika dan Jerman dan lain-lainnya itu. Nah, sekutu-sekutunya gitu ya. Orang-orang yang di belakang Israel itu sendiri. Jadi ya pelan-pelan aja kita ngelakuin tindakan-tindakan kecil lah untuk mengubah sesuatu yang nggak biasa. Jadi kita harus membiasakan. Oh gitu. Terus kalau misalnya nanti nih kayak food court, bukan food court ya, makanan-makanan siap sajinya mereka itu kan sekarang setelah ada boykot ini kan banyak promo nih. Promo trigger nggak? Lumayan nih gitu kan. Lagi akhir bulan atau lagi ngirit-ngiritnya gitu kan ada promo kapan lagi gitu kan. Itu nggak sama sekali nggak tertarik untuk ini. Enggak sih, nggak tertarik ya, karena kan balik lagi ya di sana masih terus perang gitu, masih terus Palestina itu masih terus terjajah gitu, jadinya nggak akan. Soalnya setiap mau beli itu keinget terus
ya ampun, Palestina di sana lagi sengsara banget, lagi berdarah-darah ibaratnya, terus kita makan sesuatu yang itu mendukung mereka gitu. Jadinya enggak, lebih baik enggak. Kalau dari saya pribadi sih kayak saya selaku pecinta McD ya. Kentang McD enak. Emang beda ya dari kentang-kentang yang lainnya? Kalau saya sih lebih suka kentang McD. McD memang agak beda dari yang lainnya. Jadi selama tahu kalau ternyata McD itu termasuk dari saham mereka juga, jadi memang langsung stop. Anak-anak di rumah juga langsung saya bilang jangan beli produknya mereka lagi, karena memang kayak ya Allah kasihan gitu lah, masa kita ngedukung dia sih, kita lo sama umat muslim gitu, kita enak-enakan makan gitu ya kan. Iya. Oke. Kita kan udah berusaha ikhtiar gitu kan, teman-teman juga di rumah pasti udah mati-matian gitu kan cari produk-produk mana aja nih gitu kan, apalagi udah didukung sama fatwanya MUI kalau barang-barang itu diharamkan gitu kan, selepas pro kontranya gitu kan. Menurut kalian nih ya kan, sejauh apa sih imbasnya terhadap Palestina sendiri terkait boikot produk ini gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Silahkan. Sejauh kita nih pengamatan kita kan anak muda ya, otomatis kan mantengin terus nih sosial media gitu. Sejauh mana sih update terbaru tentang perkembangannya berita Palestina itu, impactnya itu apa dari boikot produk ini, sejauh mana gitu? Kalau impactnya sendiri untuk Palestina kan itu akhirnya menekan para sekutunya Zionis, sekutu untuk untuk mengurangi serangan-serangan terhadap Palestina. Iya, karena kan itu berpengaruhnya ke ekonomi mereka kan. Itu pengaruhnya ke ekonomi mereka. Terus kalau sekutu ini merasa ekonominya sejak membela Palestina, sejak membela Israel itu jadi anjlok kan, pasti nanti mikirnya berarti harus dihentikan nih untuk ngebantu Israelnya gitu. Kalau untuk impactnya sih mungkin itu ya. Sejauh ini berarti sebesar apa kira-kira kalau kita definisikan dengan ini deh, angka deh, sebesar apa sih, berapa persenan gitu kalau kira-kira Kak Ida sendiri ini mengamati gitu, dari sosial media? Kayaknya sih baru 40% atau bisa 20% kurang gitu ya. Iya. Kalau bisa. Nah beberapa hari yang lalu ada ngelihat diagram data suatu perusahaan yang memang dimana perusahaan Amerika itu dari produk boikot ini ya, itu ada 55% kan 65% sudah mereka memang mengalami penyusutan yang sangat signifikan, sangat signifikan. Terkait produk-produk mereka, konsumennya itu udah turun gitu kan terhadap boikot ini. Jadi secara tidak langsung boikot ini memang pastinya berimbas untuk perekonomian mereka. Tapi sejauh ini belum sampai ke titik tahap yang membahagiakan gitu ya kan, karena kan kita pengennya itu kan saudara-saudara kita di sana itu benar-benar berhenti mereka itu gitu kan. Tapi pada faktanya serangan bom itu, bahkan fosfor itu tetap mereka lakukan. Bahkan yang terakhir itu adalah rumah sakit pun juga diserang gitu kan. Kejadian bahkan saudara-saudara kita di Palestina itu sampai mengulang kembali kejadian Nakba gitu, yaitu mereka mengungsi dari tanahnya mereka sendiri untuk mencari perlindungan gitu kan, ya kan. Nah, berarti kan di sini masih kita butuh sesuatu yang menjadikan benar-benar solusi gitu kan terkait ini gitu kan. Nah, kalau boikot produk tadi sudah dikatakan kalau berhasil ya enggak juga, enggak berdampak juga enggak juga gitu. Istilahnya itu ya pasti ada tapi belum cukup gitu kan. Nah, bagaimana nih kita sebagai anak muda gitu kan untuk langkah selanjutnya harusnya tuh yang lebih lagi apa sih gitu? Apa sih menurut kalian sebagai anak muda tuh selain boikot produk tuh boikot apa lagi kita ngapain lagi gitu? Kalau untuk ini kan kita boikot produknya baru didukung sama fatwa MUI ya. Tapi kalau menurut saya sih
lebih akan berimpact lagi kalau misalnya boykot produk ini didukung sama negara kayak gitu. Misalnya dari pemimpin kita contohnya kayak gitu kan. Negeri-negeri muslim gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita semua negeri-negeri muslim ini bersatu buat misalnya untuk memboikot produk, maka ya boikot produk ini akan jauh lebih berimpact lagi gitu. Produk yang hanya mendukung gitu kan. Sedangkan mereka tetap memproduksi produk-produknya. Bisa jadi di negara lain yang tidak peduli dengan Palestina itu tetap akan mengkonsumsi produknya, tapi bukan hanya sekedar itu, tapi ketika negara itu mendukung, ikut ambil peran terhadap boykot ini, itu impactnya pasti akan lebih besar lagi begitu. Bisa jadi juga bukan hanya boykot produk ya Kak, ya kan? Bisa jadi memboikot segala sesuatunya yang berkaitan dengan Israel itu sendiri gitu kan. Nah, sejauh ini apa aja yang harusnya kita isolasi dari Israel ini supaya dia itu kan sebenarnya itu lemah atau kuat sih Israel ini dari sudut pandangnya anak muda. Bisa kasih gambaran di anak-anak muda itu, anak-anak kuliah kah atau anak-anak SMA itu memandang Israel itu sebenarnya tentara yang seperti apa sih? Kalau negara kan enggak ya, dia itu bukan negara ya, tapi penjajah gitu kan. Nah, sekuat apa sih dia itu sampai 75 tahun menjajah negeri Palestina gitu kan? Nyatanya sih kalau dilihat dari situasi yang sekarang ya, Israel itu udah sekuat itu. Karena dilihat dari tentara-tentaranya juga kayak apa ya? Kayak tulang-tulang lunak gitu ya. Kayak tulang-tulang bener sih, kayak tulang-tulang lunak. Memang kalau secara fisik mereka nggak ada apa-apanya dengan tentara yang kita punya sama tentara Hamas. Kalau mau diadu fisik. Tapi nyatanya karena Hamas persenjataannya nggak begitu memadai, alhasil ya mereka jadi korban. Karena sesungguhnya sendiri kan di belakang mereka itu kan ada backingannya ya. Iya, benar banget. Negara-negara itu tadi sekutunya itu tadi Amerika, Inggris, Jerman dan lain sebagainya itu. Sebenarnya karena itu, karena backingannya itu tadi yang mendukung dia. Kalaupun misalkan kita adu apple to apple gitu kan, dengan prestasinya Hamas di 7 Oktober itu sendiri pun sudah menjadikan dia itu sebenarnya pemenang ya dari perang ini gitu kan. Kalau teman-teman ikut juga nggak war medianya kita menjulitin mereka itu? Ikut fisabilillah. Itu kan perang media gitu kan. Itu kan benar banget. Bener-bener sampai mereka itu kayak stres, depresi gitu kan. Itu kan ya itulah luar biasa, dari media aja gitu kan. Umat muslim itu bisa melibas mereka itu dengan segala dramanya, argumentasi yang dipatahkan gitu kan. Itu kan luar biasa kan. Berarti kan sejauh ini itu nggak lepas dari anak muda dong ya kan. Karena kan media itu kan yang banyak menggunakan anak muda. Dan patut bersyukur gitu kan bahwa yang terkenal julid fisabilillahnya kita itu orang-orang Indonesia gitu kan. Mantap ya. Jadi memang the power of ya kapan lagi kan julid tapi berfaedah. Ya, itu kan bentuk ini ya, maksudnya bukan perjuangan sih sebenarnya, usaha lain gitu selain boykot produk tadi. Nah, kalau menurut teman-teman gitu kan, kalau tadi kan kita udah ngomongin boykot produk, kalau dibilang enggak berimbas juga enggak, berimbas juga enggak terlalu begitu. Terus kita juga sudah membahas tentang social war gitu kan, perang media gitu kan. Ya itu sudah diumumkan dan udah melihat bagaimana depresinya mereka di sosial media itu kan, kayak IDF dan lain sebagainya. Itu kan udah kelihatan banget gitu lah ya, bahwa mereka itu kan kayak stres ketika dunia itu nggak percaya sama dia gitu. Sampai membuat drama-drama dan Allah itu seperti melucuti mereka tuh satu persatu gitu. Bagaimana dengan tingkahnya tentara mereka sendiri yang
tulang lunaknya itu tadi memamerkan mereka sendiri ya, bukan kita yang mencari-cari tahu, tapi mereka sendiri yang yang menggambarkan keadaan mereka itu loh, bahwa sesungguhnya mereka tuh nggak kuat gitu. Hanya sekelompok penjajah zolim gitu ya, yang laknatullahnya nauzubillah gitu. Bahkan ya itu apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu benar-benar nyata gitu. Jadi kan itu yang menjadikan kita harusnya umat Islam itu berpikir yang lebih yang lebih mengakar, apa sih solusi yang lebih daripada kita memboikot produk ini. Nah, kira-kira nih Kak Ida ya, kita ini kan hidup di ya seperti ini ya, sistem yang kehidupan kita yang saat ini nggak kental dengan Islam gitu kan. Dari sudut pandangnya pemuda yang sudah hijrah gitu kan, seharusnya selain boikot produk ini ya Kak ya, kita itu harus melakukan apa lagi sih untuk saudara-saudara kita di Palestina? Bukan hanya sekedar, kita kan berharapnya bukan hanya sekedar gencatan senjata, ya kan? Karena kan gencatan senjata katanya gitu kan, pada faktanya di sana tetap terus terjadi pembantaian, pengusiran gitu, nganu kependudukan, penjajahan itu tetap terjadi. Nah, kira-kira nih dari sudut pandangnya teman-teman nih yang sudah hijrah, yang sudah mengenal Islam gitu, kita baiknya itu Islam itu memberikan solusi yang lebih mengakar lagi itu apa gitu? Balik lagi ya tadi kayak yang Mbak bilang apple to apple, karena mereka nyerang kita ya, maka kita sebagai umat Muslim itu harus bersatu buat menyerang mereka juga. Kalau mereka bisa punya tentara untuk menyerang penduduk gitu kan, punya alutsista yang bisa membombardir rakyat Palestina, kita juga harus melakukan hal yang sama gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan berarti kita sama aja zolim dong sama penjajah Israel itu ya, Israel itu kan. Nah, itu gimana kalau ada pendapat yang seperti itu? Kalau itu kan sebenarnya bisa dibantahkan ya, karena kan pada zaman Rasulullah sendiri pun itu ketika umat Muslim diperangi, maka ya kita juga harus wajib memerangi mereka karena ada dalilnya. Kayak gitu. Berarti pertama kita harus yang bisa menyelesaikan masalah ini harus apple to apple gitu kan. Perang bersenjata dengan tentara ya harus dilawan dengan perang bersenjata dengan tentara gitu. Nah, terus apa lagi? Misalkan belum memungkinkan hal itu, apalagi yang lagi dekat sama kita ini loh. Umat ini kan ini ya, masih banyak sudut pandangnya ya, kita cukup kan membantu mereka, kita mendoakan mereka, kita mengirimkan sumbangan kepada mereka. Terus ada juga yang beranggapan bahwa cukup menjadi manusia, nggak perlu adanya agama untuk kita itu membela Palestina. Nah, itu kira-kira kan belum satu pandangan ya, belum satu pemikiran, hanya satu perasaan aja. Itu dikarenakan apa sih? Apa karena umat Islam ini jauh dari agamanya, atau memang nggak tahu mau ngapain gitu? Mungkin lebih tepatnya kayak nggak tahu mau ngapain karena nggak ada kaidah berpikir yang benar gitu, yang sesuai dengan Islam gitu. Maksudnya apa ya, kaidah berpikir Islam di masyarakat ini sekarang masih terbilang tabu ya, maksudnya di kalangan anak-anak muda bahkan itu masih terbilang sangat tabu sekali kayak gitu. Kalau kita ngomongin berdasarkan Islam, iya berdasarkan Islamnya, sehingga menurut saya pribadi itu ya lebih baik ya menguatkan akidah itu sendiri di umat-umat Islam supaya nantinya kita bisa bersatu gitu loh. Bersatu dengan pemikiran yang sama dan dengan tujuan yang sama untuk memerangi mereka gitu. Terus gimana kalau misalkan ada yang pengen Palestina itu merdeka, tapi merdekanya itu hanya berdasarkan itu, dia memiliki negara kayak kita Indonesia, kayak Malaysia, kayak Arab Saudi, kayak Mesir. Itu kalau dari dari sudut pandangnya pemuda nih, Yanis ya, itu gimana? Ya, jalan satu-satunya untuk memerdekakan Palestina sendiri, penjajahnya diusir dari negeri Palestina.
dengan peperangan itu tadi. Iya. Ya. Pokoknya diusir bagaimana caranya supaya dia enggak menyerang Palestina lagi, menduduki tanah Palestina. Dia seutuhnya keluar dari negeri Palestina agar mereka bisa hidup tentram seperti kita yang ada di Indonesia. Walaupun pada dasarnya sih di sini juga kita masih banyak persoalan iya. Masalah hidup gitu, problematika gitu ya. Saya sendiri di kampus itu sering adu argumen dengan teman karena memang beda pemikiran ya, beda sudut pandang memaknai suatu fakta. Karena mereka bilangnya ya nggak usah lah orang di sini juga kita masih susah, negara kita masih kesusahan, banyak yang miskin. Padahal pada dasarnya yang membela pertama kali, yang mengumumkan pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka saat itu adalah Palestina. Jadi pengaruhnya Indonesia ke Palestina itu sangat besar. Sangat besar gitu. Kedekatannya ya kan, kedekatan orang-orang Palestina menganggap kita itu memang saudara walaupun kita jauh, karena memang sedekat itu Indonesia dengan Palestina gitu kan. Nah, berarti di sini itu kan walaupun nantinya Palestina itu akan merdeka gitu kan, itu merdeka, ketika merdekanya hanya menjadi negara bagian atau nation state itu tadi, itu tidak akan menjadikan masalah-masalah yang lainnya itu nanti akan hilang begitu saja gitu kan. Karena pada dasarnya berarti bukan kemerdekaan yang kita bayangkan untuk menjadi negara bagian saja untuk kemaslahatannya saudara-saudara kita di Palestina gitu kan. Tapi berarti di sini kan ada yang salah berarti kan dari sudut pandangnya, dari sistem negaranya itu sendiri gitu kan. Nah, berarti kan sistem negara ini apa landasannya? Kalau gitu kan ya kita udah merdeka sih gitu, tapi kan banyak masalah gitu. Nah, bisa jadi nanti Palestina juga merdeka sih, tapi ya belum tentu juga dia bisa survive dengan negara kemerdekaan itu. Kan namanya kayak Timor Leste itu kan. Itu kan dia sudah berhasil melepaskan diri dari Indonesia. Tapi pada faktanya mereka tetap dalam kemiskinan, kemunduran, nggak merdeka secara harfiahnya, merdeka secara negaranya iya, tapi merdeka secara kehidupan mulianya itu loh, berjayanya itu kan enggak gitu kan. Nah, itu kan berarti ada yang salah kan dengan sistem saat ini gitu, baik di negara Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Nah, apa sih yang menjadikan berarti kan perlu nggak sih kita itu memboikot juga sistem yang ada di negara-negara Islam ini gitu kan? Iya kan? Iya. Menurut kalian gimana? Perlu sih. Iya kan? Karena mereka kan juga nggak memberikan solusi yang hakiki ya kan? gitu loh. Nah, yang diperlukan berarti sekarang tadi tentara gitu kan. Terus memboikot sistem negara saat ini yang tidak memberikan solusi juga untuk kemaslahatan negara-negara Islam yang saat ini, bukan negara Islam, umat Islam, masyarakat umat Islam yang tertindas gitu kan, bukan cuma Palestina aja ya. Kayak kemarin itu kan kita itu sedih ya melihat saudara-saudara kita yang orang-orang Uighur itu yang terpaksa harus diusir dari tanah Aceh itu kan. Nah, itu kan harus kalau kita sebagai umat individu bisa gitu kan menolong kemanusiaan lah ya, bisa. Tapi kan kalau sudah negara yang menjadi titahkan untuk tidak bisa menerima mereka di negeri ini, itu kan sudah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Kita walaupun ingin membantu pun juga nggak bisa berkutik karena sudah diatur oleh negara kan. Walaupun mau membantu juga nggak bisa kita membantu full sepenuhnya mereka gitu kan. Belum lagi ada keterbatasan juga. Mikir anggaran dan sebagainya gitu kan. Karena memang negara dalam sistem saat ini itu dasarnya itu memang ekonomi yang menganggap itu masyarakat itu bukan di bawah kepengurusannya tapi berdasarkan asas manfaat. Jadi jatuhnya kayak jual beli gitu ya kan. Ya. Tadi itu solusi dari Islam itu harus apple to apple, tentara. Terus yang kedua kita boikot nih sistem negara yang saat ini dipakai, karena pada dasarnya
mercusuarnya sistem negara saat ini sekolah demokrasi itu kan berasal dari Amerika. Amerika yang backingin Israel ya kan. Jadi ya nggak akan bisa kelar dengan sistem negara saat ini gitu kan, karena memang Amerika yang idenya dari sana. Bahkan PBB itu diem aja gitu kan. Mana nih yang keluar HAM gitu kan, feminis yang mengagung-agungkan kesetaraan gender gitu, mana? Pada faktanya mereka hanya diam membisu, karena ya itu tadi gerakan-gerakan yang berdasarkan perasaan dan berdasarkan akal manusia itu tadi, yaitu ciptaannya manusia, nggak akan bisa menyelesaikan masalah sebesar ini gitu. Dan akan terus berubah kan kalau perasaan itu nggak bisa terus mungkin hari ini pengen nolong, nanti besoknya udah nggak lagi perasaan. Dan pasti akan condong kepada yang memihak ya, betul, subjektif gitu kan, nggak objektif. Nah itu boykot tentara, boykot produk, boykot pemikiran, berarti maksudnya tadi ya, karena sistem kehidupan ini kan tidak lepas dari apa yang kita ini dapatkan, itu kan sudah mendarah daging di pemikiran kita ya, umat Islam ya, nganu sekularisme, seakan-akan Islam itu ya udah, jadi orang Islam itu ya sejauh masjid aja gitu kan. Untuk kehidupan dan lain sebagainya itu ya nggak bisa, kita harus mengikuti zaman gitu kan. Nah boykot produk, boykot pemikiran, boykot itu tadi sistem negaranya, berarti harus nggak bisa pakai ini lagi, terus tentara. Nah terus apa lagi Kak? Betul nggak kita itu menjadi satu kesatuan? Butuh sih, soalnya yang bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada sekarang itu hanya bisa memakai sistem Islam. Karena di dalamnya memang semua diatur dari segala sudut, mulai dari bahkan dikatakan mulai dari sebelum tidur sampai bangun tidur lagi. Apalagi bernegara. Iya. Banyak gimana ya? Yang diurus sama Islam itu bukan cuma ibadah aja ya. Banyak mulai dari bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas, ada hablum minafsi gitu kan. Nah persatuan umat itu kan masuknya ke hablum minannas gitu kan, hubungan kita sesama manusia gitu kan. Untuk apa? Bukan hanya sekedar menyatukan. Kalau kita ini sudah bersatu gitu kan, otomatis perasaan kita, akidah kita kalau sudah bersatu, menginginkan gak sih satu wilayah untuk sama gitu kan pasti kan. Karena kan sudah satu perasaan, sudah satu pemikiran juga satu akidah gitu kan. Nah bicara tentang akidah, karena kita ini anak muda gitu kan, dan kelihatannya ya anak-anak muda ini sudah semakin jauh dari sebagaimana Islam sebagaimana mestinya gitu kan. Untuk persatuan umat itu kan berarti kita memerlukan persatuan satu akidah, yaitu akidah Islamiyah. Gitu. Kalau sekarang ini kan kita memiliki satu akidah, tapi bukan akidah Islam, tapi akidah sekuler gitu kan. Sehingga ya itu tadi adanya debat, nggak sama sedikit jadi musuhan gitu. Nggak sama nggak sama pemikirannya, dibilang kolot lah, dibilang apalah gitu. Tapi ketika kita sudah disatukan dengan satu akidah gitu, akidah Islam, itu kayak ya mungkin indah ya, karena kan Islam itu kan mengatur pergaulan juga gitu kan, yang bagaimana kita kepada sesama saudara kita gitu kan. Nah tapi mungkin gak sih dengan keadaan di hidup yang saat ini itu, bahkan pengajian aja sepi gitu, yang ada mama itu anak-anak muda itu nongkrongnya di kafe gitu. Walaupun nggak untuk kemungkinan loh kita itu juga di kafe kayaknya gitu kan. Nah kira-kira gimana supaya kita itu bisa satu akidah Islamiyah itu untuk anak muda itu, tipsnya apa Mbak Kak? Mungkin kalau bicara kenegaraan ya, maksudnya
kita itu nggak bisa, kita itu sesama umat muslim nggak mungkin bisa jadi satu pemikirannya, satu akidah kalau nggak ada yang memimpin kita, ibaratnya memimpin kita, menyuruh kita untuk memakai akidah Islam kayak gitu. Jadi ya paling nomor satu yang perlu kita yang perlu ada itu ya satu kepemimpinan Islam kayak gitu. Agar apa? Agar dari kepemimpinan itu nanti bisa bisa ibaratnya mengarahkan kita umat-umat Islam untuk memiliki kaidah Islam kayak gitu. Jadi bergeraknya itu ya berdasarkan aturan Islam. Nah, aturan Islam itu bisa diterapkan secara serentak ketika sudah memiliki satu kepemimpinan Islam. Iya. Kayak tadi ya kan MUI udah bilang nih fatwa MUI haram gitu kan. Jadi seluruh rakyat Indonesia ya aja gitu. Jadi semangat kan? Jadi semangat. Ini MUI udah dukung nih, pasti beneran ya gitu kan. Nah, sekarang misalkan anak-anak muda nih, kalian daripada nongki nggak jelas, ngaji sudah di mana, di kafe nggak apa-apa, tapi kan sudah ada ini ya, udah ada dorongan dari negara nih, kalian cari sudah Islam gitu kan, supaya kalian tuh lurus aja gitu pemikirannya gitu kan. Oh jadi memang harus ada satu kepemimpinan itu untuk mendorong gitu, jadi jelas gitu ya kan, aturannya itu jelas gitu. Nah terus itu dari negara ya kan. Nah jadi terus apa lagi supaya kita bisa kalau sudut pandang saya pribadi sih untuk melihat situasi kondisi sekarang negara kita ya, negara yang sangat awak-awak. Nah kalau dari saya menarik pelan-pelan teman-teman untuk ngajak diskusi ringan mengenai Islam, melihat beberapa persoalan yang ada di negara kita. Kalau bukan kita dari diri kita niat sebagai anak muda nih, sebagai ujung tombak negara, sebagai ujung tombak negara. Iyalah kan agent of change kita harus melihat suatu problem, memfaktainya, terus kita nanti tarik nih di bagian gimana Islam menangani persoalan itu. Nah kalau dari mereka sudah paham nih, oh ternyata iya benar, harusnya kita berpedoman dengan Islam karena apa yang sudah diatur Islam gitu kan. Jadi asik ya kalau udah punya nih satu kepemimpinan Islam gitu kan, udah ngatur gitu kan anak muda itu, ya udah main-main aja tapi jangan lepas tuh nongkrongnya bahas Islam gitu kan, kayak di sana tadi. Nah cocok tuh dari cakep. Ya jadi sehingga framing Islam, ngaji Islam itu berat, harus duduk ngantuk itu tuh sebenarnya nggak harus begitu ya. Nggak juga. Ya kan kalau sharingnya Nisa tadi itu kan nongkrong aja sudah, tapi ngobrolnya tuh ngobrol faedah gitu. Kayak tadi kan kita julid, enak nih sih, suka julid gitu kan, tapi julid yang berfaedah. Nah ini juga anak-anak sekarang kan suka nongkrong gitu kan, tapi ngobrolinnya bukan cuma cekakak-cekikikan yang nggak jelas, tapi bisa cekakak-cekikikan, tapi itu kita ngobrolin Islam gitu loh ya kan. Kita lihat, jadi kalau misalkan udah satu anak-anak muda ini sudah menjadikan akidah Islamnya itu sudut pandangnya gitu, itu tuh kayaknya asik gitu ya. Asik. Kalau saat ini gitu kan, kira-kira untuk memulainya dari mana nih Kak? Supaya kita tuh menciptakan dulu deh dari lingkungan kita, nanti pasti Allah akan mengijabah kita untuk memiliki satu kepemimpinan itu kita mulainya dari mana gitu, supaya kita tuh bisa mewujudkan harapan-harapan kita tadi. Salah satunya mungkin ya ngaji. Ngaji ya. Ngaji sih. Ngaji Islam supaya kita otomatis terdorong untuk selalu pemikiran kita ini Islam gitu loh. Karena kan kalau kita nggak ngaji Islam, kita nggak terbiasa kan akhirnya dengar pemikiran-pemikiran Islam. Nggak pernah ngomongin Islam juga. Nggak pernah ngomongin Islam juga. Akhirnya jadi tabu tuh. Tapi kalau misalnya kita mulai membiasakan untuk ngaji Islam, datang ke tempat kajian, nah dari situ kan sebenarnya bisa lama-lama membiasakan pemikiran kita sendiri, lama-lama terbiasa berpikir Islam. Jadi gitu. kalau mau ngapa-ngapain menurut Islam gimana ya gitu. Iya. Jadi kuncinya ngaji dulu lah gitu. Mau ngapa-ngapain pokoknya ngaji
ngaji dulu gitu. Kalau nggak ngaji nggak bisa juga gitu kan, karena banyak distraksi gitu kan. Ya itu tadi, karena akidah kita itu bukan akidah Islamia, tapi sekuler tadi. Sholat ya sholat dah, tapi kalau setelah sholat udah lupa sudah mau ngapain. Bahkan mungkin bisa jadi teman-teman itu nggak tahu Islam itu gimana sih kalau lihat kita melihat saudara-saudara kita itu mau ngapain. Karena miris loh Kak, ketika kita itu saya itu scrollin komenannya teman-teman yang lihat Rohingya tadi loh. Kan itu juga saudara Islam kita ya, yang dia itu sama kayak Palestina. Mereka itu diusir loh dari negara mereka sendiri karena itu mereka mempertahankan akidah Islamnya, karena di negara asalnya itu dominannya kafir gitu kan, sehingga mereka tanahnya diduduki oleh mereka para kafir itu yang tidak menyukai akan akidah mereka yaitu Islam itu tadi. Sehingga apa? Mereka kan terombang-ambing di lautan. Nah, apa bedanya sama saudara-saudara kita di Palestina sekarang yang mereka itu berjalan kaki sampai berkilo-kilo untuk mencari tempat yang aman dari serangan bombardirnya Israel. Nah, belum lagi kita ngomongin Uighur gitu kan, Kashmir kan dari sejauh analisa yang kita lihat, faktanya itu ketika umat Islam itu minoritas di suatu tempat, mereka itu terusir gitu. Jadi kalau lihat komenannya netizen gitu kan ya mohon maaf ya kita tuh takut nanti kalau Indonesia kayak Palestina kan, ya lucu aja ya. Emang siapa yang menjamin kalau kita nanti gak diusir dari Indonesia ya kan? Gitu. Jadi cukup mencerahkan ya Cia. Jadi ya ngaji deh gitu. Kita sebagai umat Islam, kita sayang sama saudara-saudara kita di Palestina, kita sayang sama saudara-saudara kita di Uighur, di Kashmir, di Suriah, di Rohingya, Muslim Rohingya. Ya kita kalau mau menjadi umat yang mulia, yang sesuai janji Allah, kalian itu umat terbaik loh gitu kan. Tapi ada syaratnya. Kita harus menjadikan Islam sebagai landasan hidup kita gitu kan. Kita harus semangat untuk mendakwakan Islam. Dakwakan Islam ya tinggal share aja konten-konten berfaedah yang berpacu pada Islam ke teman-teman kalian gitu kan. Nah, kalau kalian bingung-bingung nih ya kan, mau kemana sih ngaji itu? Sini. Kita gabung ke Yuk Ngaji Balikpapan. Oke?